Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam Manggar. Salam. Oke, ini kebetulan lagi di acara cangkruan ya, yang dimana kita santai-santai ya. Oke, dari saya Korcam GB Sakera Kecamatan Panarukan ya, koordinator Kecamatan Panarukan. Saya juga bersama anggota saya yaitu Pak Daud ya, yang dimana ini anggota dari Desa Wuringin Anom ya. Nanti kita kenalkan dulu. Gimana Pak? Salam-salam buat teman-teman netizen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam. Saya benarkan nama saya Bapak Sugeng setelip Bapak Daud di Desa Wuringin Anom Kerajaan. Ingin menyampaikan kepada bapak-bapak semuanya. Sudah ya? Sudah. Apa ini Pak Sugeng akan membahas tentang apa ini? Salawat. Solawat ya? Ya. Gimana dengan solawat Pak? Katanya Pak Karna, Pak Bupati bilang tempat salawat di Kabupaten Situbondo katanya tidak ada. Ya kalau di rumah tidak dengar salawat, coba turun ke pondok kemana-mana. Pasti janganlah ke pondok. Di kelurahan di mana-mana mesti ada salawat. Jangan mengatakan tidak ada salawat di Kabupaten Situbondo. Contoh, masih Pak karena belum jadi bupati, gempa bumi yang lain terjadi. Kenapa di Situbondo tidak ada apa-apa? Berkat rahmat dari Allah, dari salawat, bukan dari apa. Pas Bapak karena bilang tidak ada salawat di Kabupaten Situbondo, ternyata coba turun ke pondok kemana-mana, dengarkan, jangan di rumah tok, baru ketahuan ada salawat. Ya kalau di rumah bicara memang Situbondo tempatnya salawat, tapi buktinya tidak ada. Ya tidak dengar kalau di rumah. Coba pergi ke Wali Songo, kemana, pasti dengar ada salawat. Itu Pak, saya pesan itu jangan bicara mengenai salawat. Satu dan kedua, Kabupaten Situbondo mulai dipegang Bapak karena ada peningkatan, ada kemajuan. Ternyata saya melihat tidak ada hasil apa-apa, masih yang pertama. Itu Pak, contohlah pembangunan Situbondo, mana ada buktinya, tidak ada. Malah yang dibangun dibongkar, tapi dibongkar tidak dibetulin lagi. Kan termasuk ngenyek yang Bupati Situbondo yang pertama. Saya tolong jadi Bapak karena lihat dulu hasilnya Situbondo yang pertama. Tapi yang sekarang mana, tidak ada hasilnya, tidak ada buktinya. Katanya pembangun kota Situbondo yang masuk baru kampanye, tapi mana sekarang tidak ada. Jalannya tetap berlobang-lobang, malah tembel bentul. Gitu ya Pak ya. Oh iya. Oke Pak, ini yang kita akan bahas mengenai sholawat dulu ya, yang dimana di statement Bapak Bupati kita yaitu cuma namanya Bumi Sholawat Naria, tetapi di situ juga Bapak Bupati kita mengatakan bahwa bahkan saya tidak main-main, Situbondo dikatakan sebagai bumi sholawat, tetapi tidak pernah bergema bahwa sholawat itu ada di Situbondo. Tidak pernah bergema bahwa sholawat itu ada di Situbondo. Ya, saya hanya ingin mengatakan kepada Bapak Bupati Situbondo selaku bapak dari kita semua, ayo, itu di acara pengajian kalau nggak salah,
tolong pilah atau bedakan berbicara di tempat pengajian sama di depan, di halaman rumah atau di lapangan. Kata siapa? Nggak ada, Pak. Kata siapa Situbondo tidak bergema sholawat? Coba Bapak turun ke pondok. Saya para pencinta sabab itu barusan mengadakan sholawat pengajian. Ya kalau coba kita gini, kita main logika aja. Misalnya kayak Pak Sugeng ini di rumah toh tidak keluar. Apa Pak Sugeng itu tahu kalau di luar itu akan ada sholawat? Ya tidak mungkin tahu. Nah. Kenapa di rumah? Malah bilang seperti tidak pernah bergema bahwa sholawat itu ada di Situbondo. Itu seputapuan benih lo drog. Betul. Itu seputapuan benih tanggencan macanan. Tapi itu adalah syair-syair dari sholawat yang dimana kalau saya pencinta syabab ya juga bening saya suka, tapi juga jarang ke bening, tapi ya lebih seringan ke syabab. Jadi syabab itu sudah bergema sudah. Jadi sudah pakai kendang ya Pak ya. Lengkap. Lengkap Wali Songo. Tapi kalau kata Bapak Bupati itu tidak ada, ya gimana? Berarti dikira itu kalau gendeng-gendeng itu dikira can macanan. Ini sholawat loh Pak. Saya pencinta sholawat, Pak Sugeng pencinta sholawat. Kita semua masyarakat pencinta sholawat semua. Jangan suka membanding-bandingkan dari pemerintahan sekarang sama yang dulu, jangan. Ya, alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sudah berada di angka positif, di angka 3,26%. Alhamdulillah. Bandingkan dengan tahun 2020, pandeminya tidak PPKM darurat, tapi apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi sampai minus di angka min 2,33. Lihat tempat. Iya kan? Iya. Jangan bicara seenaknya. Mulai saya jadi Situbondo dibangun, buktinya ada kok. Ayolah. Pembangunan apa Saya yang dibangun? Saya ini pencinta sabab. Saya itu dari Tribungan pencinta sabab. Teman-teman Tribungan itu pencinta sabab. Teman-teman dari desa-desa lain itu pencinta sabab, pencinta bening. Kita pencinta sholawat. Tapi apabila ada orang yang mengatakan bahwa tidak pernah bergema di Situbondo sholawat, tedung paling Mbak. Kemungkinan itu udah dengan salawat. Itu Biasa. yang pertama. Yang kedua, pembangunan di Situbondo. Ya Pak. Iya. Pembangun di Situbondo yang dimana waktu kampanye mengatakan bahwa Kita juga punya program yang namanya di bidang infrastruktur. Kita punya program namanya Tolop. Tolop adalah tutup lubang. Dengan Tolop ini maka kita akan menghemat anggaran 50%. Dan dengan Tolop maka umur ekonomis jalan akan terus semakin tinggi sehingga ke depan kemantapan jalan akan bisa dicapai. akan ada program Tolop. Apa Tolop Pak? Totop loh. Lobang. Apanya sih Totop itu Pak? Mulut. Nutup lobang. Nutup mulut. Pergi kampanye sudah. Akan mengentas kemiskinan. Buktinya mana ada. Yang Tolop itu tutup lubang. Nah, kita sudah beberapa kali, sudah 1 minggu lebih kayaknya penggalangan koin di alun-alun. Ayo kita saling membandingkan sudah.
Dulu di waktu zamannya Bapak almarhum Pak Dadang, di situ waktu itu pernah juga kita melakukan aksi, tapi keesokan harinya itu langsung dikerjakan. Tapi saat ini kemana? Nah, yang kedua, ketiga, kita menanyakan ya, kita menanyakan, bukan menuduh, menanyakan dana APBD yang sudah keluar sebelum melakukan pinjaman pen. Itu saudara-saudaraku Situbondo, itu bedanya bupati sebelumnya dan bupati saat ini. Kalau bupati sebelumnya membangun Situbondo, Tidak pinjam tidak berhutang, tidak pinjam. Mana kota Situbondo bagus. Sekarang belum apa-apa sudah pinjam. Buat apa, Pak? Buat apa itu? Ayo, aku mau tanya. Mungkin ada akun-akun bodong mau menanyakan, ayo. Silakan. Ayolah, kita sayangi Situbondo. Jangan jadikan kita itu tamu di kota kita sendiri. Kita tuan rumah di Situbondo. Katanya anggaran itu turun de emak. Hah? Ya turun di tas ranjang nggak bobo. Turun kemana, Pak? Ayolah, jangan melakukan sebuah statement yang dimana itu bukan tempatnya Bapak itu berbicara. Dan juga ada tuh, katanya ada yang bilang menuduh Bapak. Siapa yang menuduh? Menuduh masalah yang 50 miliar. Siapa yang menuduh? Loh, gak apa-apa loh kita berkomentar seperti itu. Akan dibebani kepada masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Ini ada video. Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sudah berada di angka positif, di angka 3,26%. Alhamdulillah. Bandingkan dengan tahun 2020. Membanding-bandingkan, guys. Tidak PPKM darurat. Tapi apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi sampai minus di angka min 2,33. Berarti 2021 meningkat. 2020 kita minus. Katanya. Oke. Minusnya itu di mana? Kenapa harus dibanding-bandingkan? Sayang sekali seorang pemimpin berstatement seperti itu, dan yang menonton itu para pengajian lah di situ. Bukan tempatnya, Pak. Tolong ya. Misalnya gini, Pak Sugeng diundang ke pengajian, tapi yang dibahas terkait politik. Tempatnya bukan? Bukan. Jadi itu diundang, kalau nggak salah itu waktu pengajian itu. Pengajian di Sukerjo kalau nggak salah. Soalnya menyebut Sukerjo kan. Jadi dia itu berstatement seolah-olah dirinya so aku loh. Karena aku. Berarti yang bupati sebelumnya itu dihilangkan. Termasuk dari hasilnya. Ayolah, kalau kita membanding-bandingkan, ayo. Kalau mau banding-bandingkan, ayo. Saya masyarakat kecil. Misalnya Bapak mau membanding-bandingkan, ayo kita duduk. Banding-bandingkan sudah. Tapi jangan salahkan kita ketika kita membanding-bandingkan antara bupati sebelumnya sama bupati sekarang.
Contoh satu, bupati sebelumnya membangun Situbondo itu tidak berhutang. Itu tidak berhutang. Tapi bupati sekarang berhutang. Bupati sekarang itu berhutang. Itu dah contoh salah satunya. Ayolah, jangan banding-bandingkan kota lain semenjak dipegang saya sekarang seperti ini. Gak usah. Gak ada yang nanya. Intinya Bapak itu berhutang. Itu aja. Ayolah, Situbondo ini harus kita jaga bareng-bareng. Situbondo ini milik kita. Bukan milik perorangan, milik kita. Jadi kita itu bukan tamu di Situbondo. Kita juga bukan musuh di Situbondo. Kita itu tuan rumah di Situbondo. Ayolah, jangan seolah-olah diam dengan tersenyum terus berstatement yang tidak ada artinya seperti itu. Itu loh pengajian, Pak. Saya masyarakat kecil. Saya masyarakat biasa. Bukan pejabat. Bukan apa ya. Masyarakat kecil yang ingin melindungi kota sendiri dari yang namanya utang. Itu ibarat gini. Pak Sugeng meminjam ke Mekar utang dengan alasan ingin membantu keluarganya. Nah, namun setelah utang itu keluar tidak dikasih sama keluarganya, siapa yang nyuruh bayar? Anak-anaknya. Pantas gak seperti itu? Ya nggak pantas sih. Masa kita yang utang, masa anak cucu kita suruh bayar? Ya nggak mungkin mau. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Seperti itu ya, Pak ya? Oh iya. Kan saya sudah bilang berapa kali kan, saya itu tidak benci terhadap pemerintah selama pemerintah itu pro kepada masyarakat. Tapi kalau pemerintah itu membuat masyarakat kecewa, saya akan melawan pemerintahan. Dengan apa kita melawan? Kita meminta keadilan. Saya meminta keadilan di Situbondo. Jangan keadilan di Situbondo itu mati. Jangan keadilan itu pura-pura diam. Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Siapapun yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Itu aja. Gampang kan? Saya melihat dengan sama teman-teman kok statementnya seperti itu. Seolah-olah aku yang membangun, seolah-olah aku dan yang lain Tidak ada artinya. tidak ada. Dibandingkan dengan kota lain, Pak, kota lain merdeka loh. Jangan jauh-jauh, Bondowoso lah. Jangan banding-bandingkan. Itu sama aja Pak, merendahkan kota lain. Kalau ingin membanding-bandingkan, ayo. Saya yang ngerasain. Kita masyarakat kecil yang ngerasain. Kita yang ngerasain semua, masyarakat kecil. Ngerasain apa? Ngerasain bedanya bupati sekarang sama yang dulu. Gak usah dibahas, Bapak sudah membantu ini, membantu itu, tugasnya sudah, janjinya Bapak di waktu kampanye. Gak usah dibahas di depan, di pengajian, masalah sehati, masalah ini. Kalau Bapak itu sudah mewujudkan janjinya, gak usah. Cukup dirasakan oleh masyarakat, sudah cukup. Jangan sok aku lah intinya.
Para akun-akun bodong bertebaran gini-gini. Hei akun bodong, Anda itu warga Situbondo apa penyusup dari kota lain? Kalau Anda emang Situbondo, jaga Situbondo. Bantu kami membangun Situbondo. Bantu kami. Doakan kami agar kami itu berjuang untuk Kabupaten Situbondo. Agar Situbondo tidak dicap pao tangan. Situbondo sekarang mempunyai nilai E. Ada yang bilang bahwa kemandirian keuangan kita ini kan nilainya E. Bener, tak salah. Tapi kemandirian keuangan kita nilainya bener sama angket. Pon lambe. Anapa mata tanya aki lambe. Kita iki. Maki buru tanya aki semangken. Yang dimana seorang Bapak Bupati mengatakan bahwa nilai E nggak cuma sekarang, yang dulu. Setahu saya yang mempunyai nilai E hanya saat ini Situbondo. Ayolah masyarakat ini harus dicerdaskan. Jangan mau kita itu di waktu pemilihan, iya sekarang ada kata-kata Pak, salam kasta karemele. Iya jujur saya itu kecewa karena saya mengundang kerabat-kerabat saya, keluarga saya untuk memilih Bung Karno karena kita yakin kita butuh perubahan. Tapi ini perubahan apa? Perubahan apa sekarang? Ya ada perubahan, malah yang bagus dibongkar. Apa yang dibongkar Pak? Itu di batas-batas Situbondo tuh, tikungan-tikungan itu sudah bagus kalau menurut saya. Tapi sama Pak Karno tidak cocok dibongkar. Tapi tidak ada pergantian. Itu. Ayolah. Masyarakat ini hanya butuh satu. Tepati janji-janji politiknya di waktu kampanye. Oke. Sehati sudah. Guru ngaji sudah. Sampai dibanding-bandingkan guru ngaji besaran di Situbondo. Gak usah, gak ada orang nanya. Sudah tahu semuanya kok. Kalau Bapak emang ikhlas membantu, namanya ikhlas tanpa dibahas. Ibarat orang mau amal terus dibahas, itu namanya nggak ikhlas. Ya percuma. Nah gitu loh Pak. Kita akan mendukung program Bapak. Kita akan mendukung apa yang Bapak sekiranya bisa membangun kota Situbondo. Tapi kita semua akan melawan ketika Bapak bukan malah membangun, malah menghancurkan kota Situbondo. Ayo Pak, kita bangun sesuai janji Bapak. Kita membangun sesuai apa yang sudah dicita-citakan oleh masyarakat, yaitu butuh perubahan. Kita itu butuh perubahan. Kalau kayak gini itu bukan perubahan namanya. Mending dilanjutkan, iya kan, daripada perubahan. Iya. Kalau kita melanjutkan loh, ini hasil dari almarhum. Ini hasil dari perjuangan almarhum Pak Dadang. Punya buktinya. Banyak buktinya, tanpa berhutang ya. Dah belum pernah, Situbondo belum pernah berhutang. Baru zaman sekarang pas punya hutang. Apa ndak malu kok kota lainnya? Ya malu Pak. Apa soalnya sudah terkenal. Kan sudah masuk televisi Situbondo. Nah, apa ndak malu? Kita malu dengar gitu. Kita ya Pak ya. Malu kita, bukan kita sendiri dengar di TV itu malu. Oh, Situbondo kok punya hutang. Sudah benar. Bagaimana rasanya tuh? Itu. Jadi ayolah
Jangan dibandingkan yang pertama yang sekarang. Itu. Dari tadi saya melihat statement dari seorang bupati yang dimana tidak sewajarnya lah, tidak sewajarnya seorang pemimpin berstatement di pengajian seperti itu. Kalau mau ngajak sholawat di alun-alun, monggo, kita malah lebih senang apabila ada sholawat di Situbondo, di alun-alun Situbondo seperti dulu. Itu kita senang ya Pak, malah ya Pak ya. Oh, iya. Kata siapa Situbondo ada sholawat? Ada. Kalau dulu iso merah di alun-alun, kok sekarang ditaruh di pendopo? Gitu Apa ya, Pak. bedanya? Kalau bupati dulu yang pertama iso merah itu di alun-alun, sabab turun pengajian enak. Kok sekarang malah ada isomer di pendopo? Apa? Kan dia lihat sendiri, bicara sendiri. Jadi orang nggak tahu. Nggak terbuka berarti ya Pak ya. Enggak. Kalau di alun-alun kan terbuka. Orang di mana-mana tuh dengar kan. Kalau pengajian ini hasilnya ini. Itu kan yang dengar hanya pejabat toh kan. Jadi orang umum nggak tahu. Ayo Pak, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa apa yang sudah rakyat pilih, jaga kepercayaan mereka, jangan sampai mengecewakan mereka. Karena apa? Kita para pejuang amar ma'ruf nahi mungkar, semua para pejuang Kabupaten Situbondo, kita jangan pernah kita jadikan tamu di kota kita sendiri. Ayo, untuk masyarakat Situbondo, bantu doa ya, agar kita itu berjuang untuk membela yang benar, karena kita harus benar-benar menjaga Kabupaten Situbondo. Tidak usah berstatement seperti itu di pengajian, di statement seperti itu. Bukan Membanding-bandingkan dengan bupati sebelumnya, membanding-bandingkan dengan kota lain, gak usah. Kalau Bapak ingin membanding-bandingkan, ayo, kita sebagai masyarakat kecil juga bisa membandingkan Bapak dengan bupati sebelumnya. Nah, memang contoh memang betul. Contoh sudah nomor satu, jalan. Dulu pernah kita aksi satu kali, sesudah itu langsung dikerjakan. Ini sudah 1 minggu lebih dari penggalangan dana, penggalangan koin tidak ada. Tidak ada seorang bupati turun menutup lubang itu. Katanya di waktu kampanye seorang bupati mengatakan bahwa Kita juga punya program yang namanya di bidang infrastruktur. Kita punya program namanya Tolop. Tolop adalah tutup lubang. Dengan Tolop ini maka kita akan menghemat anggaran 50%. Dan dengan Tolop maka umur ekonomis jalan akan terus semakin tinggi, sehingga ke depan kemantapan jalan akan bisa dicapai. akan melakukan program Tolop, tutup lubang, agar bisa irit 50%. Tapi faktanya mana? Jangankan ditutup lubang, lolo aja kita, masyarakat yang membantu kita untuk menutup dengan pakai lolo. Ayolah Pak, dana yang sudah keluar tolong gunakan dengan baik. Ketika Bapak itu bisa memakmurkan Situbondo, maka kita sebagai anak-anaknya bangga mempunyai orang tua seperti Bapak. Namun ketika Bapak itu gagal membangun kota Situbondo, kita kecewa memilih Bapak. Kita tidak benci sama Bapak, tidak mencari kesalahan Bapak. Ini sebuah kritikan. Pemimpin harus mau dikritik ketika pemimpin itu salah. Kenapa kok bisa kita mengkritik? Agar apa? Agar Situbondo
lebih maju daripada sebelumnya. Biar ada peningkatan. Ada peningkatan gitu loh Pak, maksudnya Pak. Kok yang pertama dijelek-jelekan? Yang pertama malah banyak hasilnya. Jadi tidak usah lah ngomong seperti itu. Kalau emang ada kendala silakan kita berkoordinasi semua. Tanpa bisa membanding-bandingkan seperti itu. Itu tempat apa yang Bapak singgah kemarin di waktu ceramah itu? Kan pengajian, kecuali di alun-alun. Statement seperti itu Pantas. mending lah dibilang pantas, yang gak usah dibahas juga, gak usah dibanding-bandingkan. Maksudnya lah mending daripada berstatement seperti itu di pengajian. Bukan tempatnya. Seperti gini, ada musik misalnya ada perkawinan pengajian dibalik ke musik, itu kan tidak pantas, Ya bukan tempat. bukan tempatnya. Misalnya pengajian dinyanyiin dangdut, Ya bukan tempat. bukan tempatnya. Dangdut di pengajian mending. Misalnya kita selain dangdutan nyanyi lagu dangdut, sesudah itu kita nyanyi sholawat baru. Tapi kalau di pengajian kita sudah sholawat terus nyanyi dangdut, kan lopot. Jalurnya Pak. Kalau di pengajian tuh ya katanya Bapak ada salawat. Sebetulnya situ Bondo nih, kalau salawat di mana-mana Pak. Asal turun. Kan Bapak turun ke pondok, entah ke Langgar kemana, tahu kalau ada salawat. Ya kalau di rumah tidak tahu kalau ada salawat. Seorang bupati yang dimana, ayo Pak, ya jangan pernah kita itu membanding-bandingkan, apalagi menjelek-jelekan, itu tidak baik Pak. Siapa tahu dengan kritikan dari masyarakat kecil seperti saya, seperti kita semua, Bapak bisa menyadari bahwa kita juga perlu pembangunan di Situbondo. Seperti itu Pak. Kalau saya menyalahkan gini-gini, wah banyak yang akan saya utarakan Pak. Tapi saya mengkritik agar Situbondo itu berubah, agar Situbondo itu lebih jaya dari sebelumnya, tanpa membanding-bandingkan dari kota lain. Kalau saya membandingkan salah satu lah, kota lain tidak berhutang, Situbondo berhutang. Ayo, kalau seperti itu gimana? Apa tidak malu? Kalau kita malu dengar orang tua punya utang. Ayolah, gini, kita kan sudah membantu agar tidak malu di waktu jalannya rusak. Ya kita penggalangan koin, itu setidaknya turunlah kepada masyarakat, turunlah kepada kita, Rembukan bagaimana jalannya keluarnya yang enak. jangan gitu. Iya betul, jangan langsung diam. Kita penggalangan koin untuk menutupi jalan, itu tidak tahan. Itu 1 minggu retak. Maksud kita itu ingin Bapak itu turun dan melakukan sebuah perubahan yang sudah Bapak katakan dengan dana yang ada lah. Walaupun Bapak itu tidak menggunakan dana PET, kan Bapak mempunyai dana PBD. Itulah gunakan dulu. Jangan langsung bilang kecil, dana menurun, anggaran, jangan. Misalnya seperti itu, jangan. Jadi apabila kita itu tidak kasihan terhadap Bapak, ya biarin.
Karena kita masih ada kepedulian terhadap bapak kita sebagai orang tua kita. Kita bantu dengan penggalangan koin. Andai kata bapak di waktu itu langsung turun untuk melihatlah pembangunan tersebut, mereka bersusah payah, warga sekitar ngecor malam, marata malam itu meninggalkan istri. Demi apa? Demi jalannya, agar masyarakat itu tidak kesusahan untuk jalan. Coba dilihat salah satu di daerah Malang, Juglangan itu. Ayolah Pak, jangan membuat kita itu kecewa. Jangan membuat kita itu, kata Maturana, kasta karemele. Jangan. Karena dana pen ini sudah kadung keluar, gunakan ini dengan baik. Sebaik-baiknya. Terus APBD itu dikemanain? Ayolah, jangan disimpan, langsung dikerjakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Katanya pembangunan Situbondo butuh perubahan. Iya, justru kami itu memilih Bapak karena Bapak melakukan sebuah perkataan, yaitu salam perubahan. Jadi buktikan perubahan tersebut. Gunakan dengan baik dana tersebut. Jangan digunakan hal yang sekiranya tidak mementingkan untuk kota Situbondo. Itu milik Situbondo. Masyarakat ini butuh apa ya? Butuh pembangunan. Oke, kita akhiri dulu karena sudah malam ya. Jangan lupa saksikan di channel Dijak Korcam GB Sakera di YouTube ya. Oke, dari saya Korcam GB Sakera, Kecamatan Panarukan, undur diri dulu, juga bersama anggota GB Sakera di Desa Huringin Anom. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Memanggar. Salam.